Komisi Yudisial atau disingkat dengan KY merupakan lembaga negara yang berperan dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman melalui pencalonan Hakim Agung serta pengawasan terhadap hakim. Komisi Yudisial Republik Indonesia, atau cukup disebut Komisi Yudisial, disingkat KYRI atau KY, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998. Saat itu, salah satu dari 6 agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Tuntutan tersebut merupakan wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan. Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001, saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI mengesahkan amandemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam Konstitusi Dasar Negara dalam Pasal 24B UUD 1945. Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasan MPR RI, sehingga perlu diterbitkan Ketetapan MPR RI Nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Mengutip tab tersebut digambarkan kondisi hukum sebagai berikut. Selama 32 tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Beberapa agenda kebijakan mulai digagas, seperti pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif dan pemisahan secara tegas antara fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum. Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman di bawah satu atap di Mahkamah Agung. Sebelumnya, secara administratif, ketiganya ada di bawah kendali Departemen Kehakiman. Sementara itu, ketiganya, secara teknis yudisial, berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman, One Row of Justice System. Kehadiran sistem tersebut bukan tanpa kekhawatiran. Menyadur naskah akademis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, penyatuatapan tanpa perubahan sistem lainnya misalnya rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman.
Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah mendapatkan calon hakim agung, hakim ad hoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, peningkatan kepatuhan hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN. Sementara menurut Ahsin Tohari dalam bukunya Komisi Yudisial Reformasi Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (ELSAM), di beberapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari 5 hal sebagai berikut. 1. Lemahnya pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena pengawasan hanya dilakukan secara internal saja. 2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah, executive power, dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman, judicial power. 3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum. 4. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus. 5. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu biasa dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas. 1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. 2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. 3. Menetapkan calon Hakim Agung, dan 4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa 1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas A. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. B. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. C. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. D. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. E. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. 3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A. Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. 4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, KEP, bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Struktur organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas 2 mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi hukum, dan 1 anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan.
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal terdiri dari 1. Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Pada bidang ini ada bagian rekrutmen hakim, dan bagian advokasi dan peningkatan kapasitas hakim. 2. Biro Pengawasan Perilaku Hakim, yang terdiri dari bagian pengolahan laporan masyarakat, bagian persidangan dan pemeriksaan, serta bagian pemantauan perilaku hakim. 3. Biro Investigasi. Pada biro ini ada bagian analisis produksi dan dokumentasi, serta bagian pendalaman kasus dan penelusuran rekam jejak. 4. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, yang terdiri dari bagian perencanaan dan hukum, serta bagian kepatuhan internal. 5. Biro Umum. Di Biro Umum ada bagian tata usaha dan kepegawaian, bagian keuangan, bagian perlengkapan dan rumah tangga, bagian penghubung kerjasama dan hubungan antar lembaga. Dan yang terakhir ada Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Terdiri dari bidang analisis dan bidang data dan layanan informasi.